Ini dari arah pesawat ada Dino Park menuju ke arah tengah-tengah Cement Factory dan juga Hot Spring. Tampaknya kita bakal dari BTR sudah mulai turun juga dan ya BTR kayaknya bakal main scrapping, udah nggak main Volnova lagi. Kita belum pernah BTR main kayak gini ya, BTR kan selalu Volnova. Ya ini strategi baru, balik lagi BTR Morph kayak ya strategi-strategi yang mengejutkan lah. Dan sebenarnya Wadaw. wow. Circle-nya ke arah kiri bawah ya. Vihar, Movatra di ujung utaranya itu ada Villa. Dari Goroka tinggal bergerak dikit doang sih. Tapi Villa kalau dijagain sama tim lain dan mereka nahan circle pertama, ini akan ngerepotin buat tim-tim yang masih maksa untuk ngelut di daerah Coleman, Mooncresnik, atau bahkan di arah Peskova dan juga Potvosto. Paling sedih ya, lu dari bawah udah pindah ke Cosmodrome, balik lagi. Untung Morph nggak main. Iya, untung Morph gak main circle kayak gini. Morph beruntung nih nggak main game kali Tapi ini. kan Morph lagi di Dobromesto sekarang strateginya. Berarti harusnya kalau dari Dobromesto ke bawah itu aman-aman aja. Harusnya. Harusnya. Tapi untungnya nggak bermain ya untuk di Vikendi yang Tapi mending gak kedua. usah main sih, udah kayak gini sih. Gue mendingan ini sih, kayak Morph tuh lebih kelihatannya kalau menurut gue ya. Gameplay mereka tuh kelihatan lebih agresif ketika mereka tuh main di Miramar, main di Sunhawk. Emang tipikal tim yang nggak mau lama buat main TPP. Betul, mereka tipe yang emang galak banget sih mainnya. Ketimbang main safe. Betul. Makanya tadi Zai ngerasnya juga, wah ras aja lah. Di Ada musuh mana? HB dia. Maju. Di HB dia tiba-tiba. Kadang terlalu pede itu tidak baik loh. Nggak sehat. Iya, kayak terlalu pede nge-scout, nggak baik. Bahkan dari Mega pada waktu itu yang sekarang namanya jadi mid, Rod Fiat juga ketika dia terlalu pede untuk maju ke depan ya resikonya keculik sama tim lain. Iya betul, dan baik lagi ya ketika mereka bermain dan tidak berhati-hati itu bisa berisiko juga bagi mereka ketika lagi maju. Mereka mengira ini kosong tanpa info yang jelas gitu kan. Pas maju, duduk. Iya, Ada orang. udah pasti ada tembakan. Kayak yang dilakuin sama Secret, begitu ngelihat parasutnya agak banyak nih di Potvosto, mereka langsung regroup dalam satu garis yang sama, hanya ngambil 3 atau 4 rumah, terus mereka cabut keluar dari arah Potvostonya. Sementara dari Box Gaming mengamankan 2 gudang yang ada di ini sekitar mana? Ini dekat-dekat villa nih kalau nggak salah. Dekat-dekat villa, dekat-dekat bagian atas tuh mana sih yang tengah tuh? Goroka Villa, daerah-daerah situ harusnya. Karena ini di bagian atas sebelah kiri. Ya harusnya daerah situ lah. Kalau gua nggak salah ya, berarti bener. Kalau gua bener, berarti Nggak salah. Betul, itu hukumnya gitu ya. Ya itu hukum alamnya. Dan menjadi Vikendi yang pasif banget. Kenapa ya? Kemarin tuh Vikendi barbar, perang, rebutin kota. Hari ini sunyi gitu kan, gak ada yang perang. Mungkin ini warga-warga Vikendi lagi baru pada pulang ya? Maksudnya kayaknya bakal kayak gini terus tuh di hari Selasa Rabu deh. Kalau di hari Super Weekendnya Jumat Sabtu Minggu gua rasa bakal main lepas. Karena kan 15 match mereka pertaruhannya. Betul, dan kalau di qualifier, kita bilangnya qualifier lah enaknya ya. Di weekday qualifier itu mereka deg-degan karena hanya 16 yang pergi dan apa ya, ketika lu nggak masuk ke 16 itu, mau sejago apapun lu main di hari biasa itu nggak ngaruh. Karena lu nggak main gitu di weekendnya. Betul. Cuma bisa nonton, cuma bisa berharap tim-tim lain gak banyak poinnya. Ya mau nggak mau lah, itu udah resikonya main juga kan. Apalagi semua tim merasakan hal yang sama juga dengan problem PMWL yang dilaksanakan secara online ini, Flo. Semuanya ngerasain sih semuanya. Di semua negara pasti ngerasain jumpingan pingnya itu seperti apa. Dan mereka harus cepat-cepat adaptasi juga untuk mengatasi hal ini. Entah nambah bandwidth internet di GH mereka, atau mereka pakai provider lain dan segala macamnya. Mereka harus nanganin hal ini dengan cepat sih. Karena kalau gini terus ya bahayanya ya perform mereka nggak akan terlalu terlihat. Betul banget. Dan balik lagi ya, memang PMWL ini kan season 0. Tapi bukan alasan untuk tim manapun gak juara. Betul. Ini tetap duitnya banyak banget. Cilo daftar di turnamen ini aja, bukan daftar sorry, lolos ke babak ini aja 15 juta pak. Lolos aja 15 juta. 15 juta lolos aja. Sebatas tuh. Lolos aja. Tapi Morph yang sekarang 6 orang, 15 juta bagi 6. Berkurang tuh lumayan tuh. Bener juga. Berkurang tuh lumayan belum tuh. manajemen. Iya, belum potong manajemen tuh kalau emang ada potongan manajemen. Belum coach ya dapat juga. Iya, kalau dapat persenan juga kan. Oke lah, kita bakal melihat Ulu yang ada di sekitarnya AB ini. Mereka udah ada di dalam circle. Iya. AB itu di tengah circle harusnya. Tengah circle ini. Mereka langsung ngumpetin mobil juga di dalam area bangunan gerejanya kali ini. Dan harusnya mereka cukup enak ya mengkontrol area Abby.
Crystal Abbey juga banyak high ground, dapat mereka isi juga dan nyebar, ataupun mereka bisa masuk rame-rame ke dalam bangunan-bangunan yang ada di dalam Abbey kali ini. Betul. Dan sekitar Abbey kita bakal lihat ada tim Nova juga yang mulai bertemu dengan tim Yudu dan Manparang. Gaspol tabrakin tembok ya, untung mobil dia Dacia terbuat dari besi yang berkualitas ya. Betul, karena Gak kayak Dacia, mobil crispy. Dacia tuh bener-bener berharga seperti hal-hal yang udah sering kita bahas juga. Baku tembak sudah mulai terjadi, Yudu dan juga NC sudah saling tahu posisinya tapi belum ada yang terkenok sama sekali. Yudu bakal melakukan setupnya terlebih dahulu dengan menyembunyikan Dacia yang mereka punya. Iya, Ini iya. mobil berharga cuy. Mobil berharga, jangan sampai tumbang. Nyari mobil soalnya susah, jadi kendaraan tuh berharga banget. Apalagi kalau lu dapetin Dacia. Kalau bisa masukin dalam dapur, taruh dapur dah tuh Dacia. Bisa umpetin dah di mana lah gitu kan. Pokoknya jangan sampai kelihatan dah. Dan tiba-tiba ada box gaming juga di sekitar mereka. Tadi ya kalau nggak salah 5 tim, jaraknya cukup dekat. Box, Nova juga ada, terus ada Sinergi. Sementara Nova bakal Wah, spray spray langsung down. karena bawa mobilnya jumping dan ready. ditembak sama Box Gaming. Bahkan selamat loh pemain. Oh iya, Enggak, selamat selamat, pemainnya, Box selamat. selamat. Gak meledak itu mobilnya. Dia langsung lompat dari mobil, langsung ngumpet di balik batu dan malah trading dari box. Itu perfect banget, on point banget ya ketika teman lagi tembak, free shot dibalikin lagi, free shot juga. Terlalu pede tadi Karena dia ketika tuh. lu free shot, itu badannya juga free shot dari angle yang berbeda. Betul, apalagi tadi dia bener-bener kebuka banget loh. Soalnya nggak ada kan, mau di map manapun tuh kayak Irengel, kecuali Sunhawk ya. Tebing-tebing Sunhawk tuh masih bisa dipakai buat ngumpet. Tapi kalau yang kayak gini tuh rata-rata kebuka jelas banget. Dia ngebuka ke satu area, terbuka dari area yang lain. Betul. Kalau di Sunhawk kan masih ada kayak lekukan-lekukan kecilnya dan segala macamnya juga. Makanya bisa save buat orang yang nembakin dari arah tebing-tebing yang ada di Sunhawk. Betul. Dan kita bakal lihat kayaknya pergerakan dari tim Nova ya. Mereka masih menahan juga di atas bukit-bukitnya. Mereka nggak mau turun karena memang high ground advantage mereka cukup besar kali ini. Bisa nembak ke arah tim box yang berada di low ground. Tapi di balik mereka juga ada lawan-lawan lain yang sudah mulai mengisi area sekitar tim Nova. Perlu berhati-hati mereka jangan sampai mereka ke pick off ataupun over ini ya. Over pick juga. Betul. Karena ketika mereka over pick kali ini di high ground ketembak semua orang tahu mereka posisi di mana. Ya apalagi Nova beberapa kali udah nge-spray, udah ngebuang peluru mereka di gunung ini, di tebing ini. Otomatis mereka butuh asupan-asupan peluru tambahan supaya mereka nggak kehabisan peluru di lead circle-nya nanti. Soalnya sekalipun mereka ngedapetin N, ngedapetin 1 point kill, ngelutnya tuh bakal susah banget untuk turun dari atas tebing ke bagian bawahnya untuk ngelut mayat yang udah mereka dapetin gitu. Betul, kita bakal juga ini pergerakannya dari tim Bigetron. T1 cukup terbuka karena Betera. Tembak. Berhati-hati jangan. Belum ditembak, masih diparkirin. Dacianya bakal di-tapping langsung dan mulai berkumpul. Dan sepertinya Misil Dia sekarat. masih gagal untuk mendapatkan kenok. Malah dia yang sekarat. Tapi di sisi lain ada backup yang cukup baik. 1 pemain dari Bigetron kenok. Betul, dan Zuxi tampaknya sedang tersungkur ke tanah, lagi berusaha di revive juga. Luxi lagi berusaha menjaga area kaca dan dapat 1 pick yang cukup baik ke arah saya. Dan kalau dia pakai M24 hilang kepala tadi tuh. Dan dari ZZP, kita bakal lihat lagi berusaha cover juga dengan G36C. Menjaga area bawah tapi belum berhasil nembak ke arah bawah-bawahnya. Yes, dan mereka saat ini bakal bergerak langsung. Masih hanya bergerak dengan jarak-jarak yang sedikit aja untuk nge-set up ulang. Belum ada rotasi lagi yang dilakuin sama T1 dan juga Bigetron. Apalagi T1 udah tahu yang di depan mereka tuh Bigetron. Pasti mereka bakal komit. Karena ini pride man. Lu bisa ngenokin bahkan mulangin juara dunia ke arah lobby sih itu pride sendiri buat player-playernya. Tergantung antara bakal pride atau bakal jiper. Itu dia. Bener kan? Kita ngomong fakta gitu. Lu nembakin juara dunia, antara lu bakal on fire atau lu bakal jiper. Ah ini nih, ini juga nih. Datang Nah, tanpa pede dosa nih. jalan musuh. Tungguin aja yang dilakuin sama Ulu nih. Cabut kan? Ih gak jadi dong. Dia mau commit fight 1 orang lawan 4. Yakin lu bro? Chels udah melempar granat. Bakal dilempar granat lagi ternyata sama Swan. Dibalas begitu aja. Swan sih kalau nge-scout gak kira-kira men. Langsung aja tabrak. Jauh Pada banget. intinya dah. No rem. No rem. Langsung aja deh pada intinya deh. Dia nyangkut sekarang gak bisa kemana-mana. Tapi temen-temen datang untuk, wah ikut nabrak kak, mau nge-backup. Iya, tapi di broken wall kanannya udah dijagain juga.
Ini bakal menjadi yang Wah, merepotkan, dimajuin dimajuin. sepertinya Winter. Bakal close combat menunggu timing yang tepat. Langsung ditabrak begitu aja. Satu orang kenok bahkan dipulangkan ke arah lobby. Tidak melakukan fight back yang baik dari Winter. Bahkan pemain berikutnya yang datang dari arah luar pun cukup sekarat. Bakal ada backup fire juga dari arah jendela. Satu pemain lagi cukup sekarat. Dua pemain sudah melakukan healing silih berganti kali ini. Molotov bakal dilempar. Sementara Ultron terjebak di lantai 2. Dia bakal turun ke arah bawah. Ditembak dari arah lain. Dia bakal masuk ke dalam sana. Ada sedikit spray menuju ke dalam ruangan. Tapi belum dapatin kenok. Bahkan Ultron kali ini yang terkena kenok. Karena ada Ulu yang mengganggu pertarungan mereka. Bakal ada close combat lagi. Molotov bakal dilempar. terbakar Sama-sama rame-rame. terbakar kali ini. Bareng-bareng Sama-sama jatuh. kenok. Dan sepertinya Childs dalam posisi yang terancam. 1v1 situation. Ya, itu bakal kali ini dari pergerakan tim Ulu. Malah di NN juga dari seorang Huoswan juga lagi berusaha untuk nge-NN anggota dari lawannya. Itu bakal one on one situation. Siapa yang akan memenangkan kali ini? Kalau memang dari tim Charles menang, dia bisa nge-revive dua temannya lagi. Ya Tapi bisa. ada tim-tim lain yang mulai menunggu pergerakan dua tim ini. Ulu yang gangguin nih. Ulu gangguin banget, masih bermain TPP dari kedua orang ini. Pintunya bakal ditutup terlebih dahulu, masih belum hancur. Dan satu flank yang sangat baik tadi. Titik buta yang tidak terdeteksi. Betul, tapi kehilangan 3 teman-temannya. Apakah itu worth it atau enggak? Nggak worth it sih. Silakan Circle kedua kalian. soalnya. Silahkan teman-teman yang menilai. Kalau menurut gue sih nggak worth it banget. Soalnya circle 2, kalau tadi dia ngelakuin hal kayak gitu di arah yang sisa 6 tim gitu. Worth it Itu banget. menurut gue worth it banget. Menurut gue worth it. Tapi kalau udah kayak gini itu nggak worth it banget sih. TSM pun datang ke arah Villa, di mana Villa sudah ditempatin sama tim TSM. Ada NC juga, oh sorry, ditempatin sama NC bukan TSM. NC ya. TSM udah ngejaga terlebih dahulu di dalam area villanya. Dan kalau kita lihat kali ini dari live season ranking sementara waktu ya dari BTR hanya membutuhkan 2 poin tambahan untuk mengejar No Chance Team kali ini dengan jumlah poin yang sama. Sabar. Yang nggak main itu kan Athena. Kenapa Athena main ya? RRQ dia di C kan? Oh iya, B yang nggak main ya, OR ya? Dia di D. Yang nggak main kan B, OR, Morph, Valdus sama Megastar. Oke, berarti memang lagi ngejar poin juga kan ini semua tim dari BTR juga kalau pergi game bagus dia bisa lompat ke pertama nih. Ya, dia bisa langsung lompat ke tim pertama karena jaraknya cuma 20-an poin tadi. Betul, dan OR lagi nggak main juga. Tapi Betul. memang OR bisa ngejar di game terakhir. Yes, mau nggak mau BTR harus dapetin chicken dan juga kill yang banyak kalau mereka pengen jauhin gap poinnya sama OR. Itu dia. Nah, kita bakal dari tim No Chance juga bakal perang, tapi T1 tampaknya langsung hilang berempat. Apakah mereka rotasi? Kayak langsung hilang instan gitu loh. Iya, langsung instan cepet banget hilangnya. 2 tim sudah pulang ke arah lobby kali ini. Bahkan Gutless berhenti sejenak untuk melakukan healing dengan menggunakan bandage-nya. Entah dia berhenti karena mau nge-heal atau dia berhenti pas ngelihat peluru hijau sama kuning jajaran. Nah, itu dia. Antara kedua itu ya. Karena tadi angle-nya langsung ngelihat ke atas boxnya terus ngelihat ada peluru, dia muter balik. Terkena bait. Iya, baitnya tuh nggak cuma Dacia ternyata ya, baitnya tuh peluru-peluru. Berarti lutikan peluru dia nggak terlalu banyak. Dan circle-nya mengambil bagian tengah dari circle sebelumnya. Cukup kosong nih, daerah-daerah utara, daerah timur. Kita bakal lihat ini pergerakannya dari tim BTR pun masih cukup enak di tengah-tengah zona. Tapi mungkin mereka bakal coba bergerak ke arah Dino Park ya. Mengingat itu adalah center circle. Mereka nabrak compound Ulu, bisa banget. Last man standing. Bisa. Apalagi kalau misalkan mau rotasi ngambil ke arah timur laut ataupun ke arah utara atau ke arah timur, itu kosong banget tadi. Pokoknya arah jam 12 sampai jam 3 lah dari arah circle tadi itu kosong. Kosong, plong, enak banget. Bahkan tengahnya tadi masih kosong loh. Daerah Dino Park tuh nggak terlalu banyak player-player yang ada di sana. Itu kalau mereka mengisi Dino Parknya yang di Paladinonya atau nggak di Labarinnya, itu enak banget. Bisa langsung diisi juga. Dan kita bakal lihat ke arah TSM juga masih menjaga ujung dari circle kali ini. Kita bakal lihat permainan dari tim NC. Masih bertahan juga, belum keluar dari area pertahanan mereka yang berada di ujung, tepat di ujung zona kali ini. Masih menahan juga. TSM pun sudah kehilangan satu player mereka, itu Jonathan, pemain bintang mereka lagi kali ini. Yap. Jonathan tumbang, akankah TSM coba bermain agresif atau mungkin mereka memilih untuk menghindari pergerakan dari tim NC kali ini? Yang mulai nge-push ke arah Villa. Yes, betul sekali. Sementara TSM pun melakukan setupnya itu agak lebih nyebarau. Dia ngelihat satu orang. Ada satu pemain dari NC yang sudah mulai tertangkap dan Clutchguard pun ada ngelihat satu pemain di arah bawah. Kratos sudah mulai ketahuan, Godless sudah mulai ketahuan kali ini sama Clutchguard. Sama-sama melakukan pick dan sepertinya Clutchguard-nya lengah. Satu pick dari Godless tadi, 1 down untuk tim TSM. Yes, kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim TSM juga
dalam kondisi tinggal 2 player masih aktif, akankah mereka coba untuk nge-revive Clutch God yang masih dalam posisi merangkak di lantai. Lemparan Molly pun ditimpuk tapi belum mengenai targetnya, yaitu Clutch God yang masuk dalam rumah dan akan di-revive kali ini. Lemparan api kedua akankah mengenai targetnya, dan ternyata masih belum mencapai target yang dituju oleh seorang Godless kali ini. Ada pergerakan timnya kali ini berdua lagi berusaha kabur, dan ini ujung zona ya, ini udah sampai ujung zona, tapi ada yang nge-flank kali ini dari Coconut ya. Coconut. Coconut, ini semuanya perang jarak jauh ya. Nggak ada yang close combat banget. Zigatnya sama-sama Wah, memainkan knock timing, lagi. malah dia yang kenok. Jump shoot time yang bagus dari Godless, bahkan dia ngenokin 2 pemain berarti tadi. Diliatin dulu nggak? Dilihatin dulu, reload dulu. Coconut, apakah Iya. dapat targetnya? Oh Dapetin enggak, satu, beda-beda, itu bukan dia. Ini apa si Godless. tapi Coconutnya pulang ke arah lobby. Wah, dia nembakin ke atas. Wah, Wah, gila. sumpah distraction-nya ganggu Coconut. banget cuy. From the blue zone. Iya, itu distraction-nya bagus banget loh. Dia ngeflank ke arah open, ke bagian perbukitannya. Terus 2 temennya nge-backup dari jarak deket. Ya, itu udah gila banget sih dari Coconut ya. Dulu permainan yang apik banget. Pede dia loh, sampai ke blue zone, ke belakang musuh, tanpa ketahuan. Dan pede banget, dia tahu healingnya cukup. Itu gue suka banget permainan-permainan kayak gitu. Dan itu yang ngebuat tim-tim tuh karena kaget. Hah, ada orang di belakang. Iya. Yang tiba-tiba surprise attack, oh kok ada yang dari sana, oh beda tim, tapi ternyata tim yang sama. Cuma ngeflank-ngeflank. Yes, cuma flank-flank tipis-tipis saja. Bigetron masih bertahan dan mendapatkan circle yang berikutnya. Yes, kita bakal lihat dari BTR juga masih cukup enak. Tapi baik lagi ya, mereka lagi melihat sih apakah bisa tembus ke tengah atau enggak. Dan gue rasa tempatnya Ulu tuh, itu enak banget. Bener perfect banget compoundnya kalau mereka pengen dapetin center circle juga. Atau mereka bisa perang dengan tim IND, rebutin daerah Abby dulu. Rebutin daerah Abby, bisa nge-push ke arah Ulu, ataupun bisa nge-stay di daerah ujung-ujung Abby-nya. Di perbukitan Abby-nya. Yep. Tergantung dari pilihan yang tersedia bagi tim BTR kali ini. BTS bakal maju dengan Crispy Wah, Car. mobilnya. Ini mati sih mereka berempat. Iya, harusnya mati sih. Ini udah free shoot banget dari bagian atas. Kalau nggak mati bohong, 1 orang mungkin bakal selamat. Dan sepertinya 1 orang lagi bersembunyi di balik 1 kotak yang sangat kecil. Akankah merevive? RRQ nyayur banget. Lempar granat langsung ke bagian kanan dari Shake-nya. Dar. Aduh, telat. Belum Nggak telat sih, dapat. masih selamat loh Flo. Selamat tuh tapi Masih kita bakal selamat oh dua-duanya. wah RRQ nge-push sih, nggak bakal lama sih mereka. Iya, ini bakal jump shoot. 2 orang masih dalam posisi yang sama. Last man standing. Tumbang Ya, juga. Tumbang. Beat 11 bahkan nggak kenok. Ketika mereka naik Crispy Car berempat, kita udah ngomong wah mati nih kayak berempat deh. Kayaknya udah kita bahas dari PMCO deh. Ya itu paling nggak boleh gitu kan. Jangan naik Crispy Car berempat lah ya. Hukum PUBG Mobile Iya. ketika di Vikendi, Crispy Car maksimal 2. Itu udah basic strategi lah kalau main PUBG Mobile di Vikendi Gue ya. mending lari pakai kaki sumpah. Terus minta smoke yang banyak. Mendingan lu nerobos smoke daripada lu mati gara-gara Crispy Car sih. 3 Kecuali kilo, rotasinya jarak deket dekat ya. ya, deket nggak apa. Tapi kalau udah kayak gambling nih, ayo terobos aja lah ke tengah. Pakai Crispy Car gitu kan, itu udah hukum sih, hukum kok PUBG Mobile. RRQ cuma dapat 3 ya di round kill leadersnya. Harusnya dia dapat Enggak, 1 lagi. 3 sama Ernie 1. Iya, 4 kan. Cuma dilihat dia yang aset kanan itu. Beat Itu 11. per player. Oh, astaga. Pasta, halo. Astaga, gue sudah mulai halu saudara-saudara. Pak dari Bapak Kru Vikendi boleh ambil ini. kopi nggak buat pasta ini kayaknya udah ngantuk deh dia. Vikendi ini membuat gue berfata morgana sepertinya ya. Kedinginan jadi ngantuk ya. Kedinginan jadi merinding, Mbak. Jadi meriang ini gue. 12 tim tersisa 44 orang yang masih bermain. Bahkan pemain dari box sudah mulai terpantau juga. Wah. Freestyle enak banget buat masuk ke dalam Iya. zona tuh. Ini bener nih, kalau BTR tabrak ke arah Ulu depannya kosong. Enak banget. Tapi dapatkah dia terobosin IND dan juga Ulu sekaligus? Iya, yang jadi PR tuh karena IND ada di belakangnya Ulu. Kalau Bigetron perangnya sama Ulu, IND pasti bakal rusuh. Harus IND dulu. Iya, mau nggak mau harus IND dulu. Tapi kalaupun perang sama IND, Ulunya pasti bakal rusuh. Kan sendiri dia. Ya kali aja mau steal kill tipis-tipis kan. Oh iya bisa sih. Tergantung sini tergantung banget karena circle kali ini emang tricky banget ketika lu di luar. Itu Kratos sama Godless. Oh nggak jadi, ternyata NC ingin langsung matahin rotasinya lurus ngambil daerah Deno Park. Terobos aja lah. Terobos aja lah. Sementara setup dari Freestyle di arah 4 tempat yang berbeda, tapi sepertinya RRQ sudah punya informasi dari arah belakang. Ada 1 motor salju yang lewat, banting setir ke arah sebelah kiri mengambil batu untuk bersembunyi, tapi Ernie terlihat. Wah Arni tumbang. 1 tembakan balasan yang sangat baik tadi. Molotov juga bakal langsung dilempar, tapi NC pemain mereka jatuh juga. 1 ada trade antara RRQ dan juga tim No Change.
Ya itu bakal dari Beer juga bakal tumbang kali ini, menyisakan 2 player yang aktif untuk tim RRQ. Akan mereka tumbang pada saat ini, dimana dari tim NC benar-benar full gaspol banget langsung maju ke depan. Gak membiarkan tim RRQ bernafas sedikit pun. D2E lagi berusaha untuk lempar molotov, buying time sedikit, dan mungkin mereka akan back off masuk ke dalam area dari Dino Park, dimana Beer lagi berusaha untuk di revive, tapi G9 tumbang juga. Yap, Oke, ini tinggal nggak satu bagus. orang. Ini nggak bagus untuk tim RRQ. Betul, RRQ setupnya tadi agak sedikit jauh sih. Jadi pas di-push mereka mau backup dan agak sedikit memaksakan kondisi yang ada ngebuat RRQ-nya malah bonyok. Tinggal satu pemain dari tim RRQ yang tersisa dan sepertinya D2E. Oh wait, bukan RRQ yang sisa satu. RRQ, satu tadi. RRQ bener kan? Satu, dia nge-revive Beer. Oh iya benar. Arni lagi di smoking kembali ke mereka. Iya, sudah semakin halus sepertinya gua dan D2E bakal proning terlebih dahulu. IND bakal rusuh nggak ya? Karena tadi IND di belakang mereka loh. Iya, ini Ah tuh kan bisa IND-nya. bisa nyamperin sih mereka. Berarti tim ND masuk, BTR kosong dong? Harusnya kosong, tapi BTR milih rotasi ke arah mana dulu? Iya, itu dia penting juga. Dan RRQ tinggal 2 player lagi, NC melaju on the fight, tapi ada yang tembakin juga ke arah NC kali ini. Tampaknya Dino Park menjadi incaran banyak banget tim, tapi memang dari high ground-nya tim ND itu open banget nembakin, dan Luxi dipegang juga tim RCS. Web dipulangkan langsung ke arah lobby pada game kali ini. Wah, Perangnya harus ujung berat. zona ya? Betul, ujung zona banget. Dan kayaknya satu pemain terakhir dari Ulu lebih milih nahan zona deh. SK tumbang, oke. Masih enak posisinya sih. Masih enak sih. Enak sih, Dino Park nih. Ya, Dino Parknya bakal... Oh, nggak bisa. Dia ngambil lurus pun BTR bakal ketangkep sama IND. Mereka butuh momentum, butuh timing. Biar IND-nya tuh fokus sama tim lain dulu, BTR-nya baru rotasi. Atau tabrakin sekalian IND-nya perangin. Bisa. Tapi di luar zona. Agak kurang worth it. Mau kemana BTR sekarang nih? Kita lihat nih. RRQ mempertahankan gunung yang sudah mereka tempatin ya, bukan gunung kembar, Ryzen, single mountain. Dan sepertinya yang gue bahas tadi, Bigetron ketangkep sama YND, Ryzen-nya tumbang terjatuh ke arah tanah, dan kali ini menyusul Zuxi. 2 pemain dari Bigetron langsung tersungkur ke arah tanah. 11 tim tersisa, 36 orang yang masih bermain. Betul, BTR belum ada KN. Mungkin akan di-revive juga secepatnya juga oleh teman-teman ya. Tapi Nochan skillnya gede juga 6 ya? 7? banyak juga. 7 ya? Merangin RRQ, merangin tim lain juga pas mereka lagi rotasi. Galaknya lumayan nih, Bigetron dapetin kompon sih, tapi dia ke sandwich. Ada IND, ada RCS juga di sekitar mereka. Zuxi tumbangin juga kali ini. Lagi untuk yang kedua kalinya untuk Zuxi, baru ke revive tuh. Oh, di ujung zona mereka. Iya kan dari tadi. Ya nggak masuk kayak gue kira mereka udah coba gerak kan yang rotasi kan, tapi ternyata mereka ketembak dari semua arah, dari Ulu ketembak, dari RCS ketembak. Meskipun RCS udah tumbang webnya ya tadi ya, web sempat dipulangin juga. Dan BTR tampaknya akan coba terobos lewat zona, healing tipis-tipis oleh seorang Zuxi kali ini, dan Zuxi nyetir mobil kah kali ini? Wah, di spray down RCS ya kali ini. Tapi di spray down tapi dilewatin aja. Berani banget ngegasnya, dan sepertinya wah kenok lagi. Kenok lagi dan Ryzen cukup sekarat. Dua pemain kenok dari Bigetron Red Aliens. Wah, Microboy juga menyusul, hanya menyisakan 1 orang, dan sepertinya 2 pemain sudah pulang ke arah lobby. Hanya menyisakan Luxi seorang saja. Ini kenok yang ketiga untuk Zuxi, bleeding out-nya bakal deres banget. Kita apakah BTR dapat bertahan kali ini melawan gempuran tim RCS yang tinggal 2 player doang, spray bisa down. banget. Dan berbalik seorang Zuxi di belakang karena lobby, tinggal Luxi doang seorang diri kali ini. Betul, last man standing, dia masih nge-prone, menunggu timing yang tepat untuk melakukan tembakan. Mobilnya bakal digerakkan menuju ke arah pinggiran jalannya, tapi Luxi punya angle yang cukup baik. Smoke terus-terusan di setup, dia bakal langsung ditabrak. 1 orang masih ada di sini, dan sepertinya backup dari bagian belakang juga masih baik yang dilakukan oleh tim RCS. Betul, dan BTR tumbang di posisi ke-11 pada game kali ini. Kita bakal lihat ini pergerakannya dari tim Yudu pun mulai masuk ke dalam 5 kill untuk Yudu dengan kondisi 4 orang masih alive. Ini udah bisa bilang Yudu is back sih. Permainan mereka rapi banget pada PMWL kali ini ya. Yap. Padahal tadi game pertama mereka sempat main bagus juga, terus naik turun. Sekarang mereka sudah dalam posisi yang sangat enak juga. Berada di ujung dari circle-nya, dan RCS sepertinya bakal langsung di-brandetin peluru panas. Parang menambah poin kill lagi untuk Yudu Gang. 8 kill mereka kumpulkan. Wah, dan lagi-lagi tumbang juga kali ini, tambahan kill untuk Yudu. 9 kill. 9 kill untuk Yudu Gang dengan kondisi 4 orang yang masih alive. Ini Yudu Gang kalau chicken ya bisa kembali ke puncak sih mereka. Yes, ini siapapun yang chicken bisa langsung ke puncak. Karena OR belum main. Karena OR-nya belum main. Puncak ya, beli apa tuh ke puncak? Pila. Puncak buka nggak sih? Kayaknya udah. Oke. Tapi ngapain juga ke sana ya? Ngeri-ngeri juga sih. Iya, ngeri-ngeri sedap juga ke sana. Oke lah, kita pikirkan liburannya nanti dulu karena masih kerja sampai tanggal 9 Agustus ya. Kita kumpulkan dulu baru kita liburan. Amin. Dan back to the beat.
Back to the game. FS di tempat yang sama. Dan kali ini setupnya agak sedikit lebih padat yang dilakuin sama FS. Iya, kita bakal juga kan pergerakannya. Dari pergerakan semua tim, mereka tuh ragu karena kan tengah-tengah itu open field banget. Jadi mereka kebanyakan ngisi ujung-ujung circle-nya. Wah, lemparan bom cakep banget. Itu ya, kalau gue jadi dia bisa ngomong apa? Wah, GG. Dar, meledak. Itu kalau gue di klasik, gue udah teriak satu hewan tuh. Ikan! Yang depannya A. Ikan! Depannya A, belakangnya G. Udah pasti gue teriakin tuh. Aduh, bomnya. Legit banget ngelihatnya. Itu bakal terinteraksi juga bakar tembak, tapi berhasil menumbangkan tim IND di posisi ke-6. Ini KOG dan juga Yudu lengkap 4-4 anggota mereka. Ini kayak 4-4 semua gak sih? 5 tim, 18 orang. Iya. Ya 4. FS masih 4. RQ doang tinggal berdua. RRQ nomor berapa sih? Oh 17, ya RRQ tinggal berdua berarti doang. 4-4-4. Nah gak cukup juga. Ada 3 dan 2 deh kayaknya berarti. Biar jumlahnya sama. 3, 4. Bukan RRQ 3 ya? RQ 2. Kan gagal di save nih ya, mati. Oke. Wah, circle-nya nguntungin buat RRQ lagi dong. Enggak, Deng. Iya, Deng. Enggak, Deng. Iya, Deng. Apa sih gua? Oh, NC buat NC. Buat NC. NC enak banget, NC enak banget. Ya, pergerakan kita bakal dari Yudu. Masih bertahan juga NC. Lawan Yudu 4 on 4 ya. Yes, 4 lawan 4. 4. Oh, itu 3-2 dari FS sisa 3. Padahal tadi mereka masih berempat ya. Berarti pas lagi rotasi kepotong ya. Satu ketangkep. Wah, KOG seperti yang langsung dilakukan oleh Yudu ke KOG. Sama-sama mendapatkan 1 sebenarnya. Dan lemparan bom yang cakep ditumbangkan kali ini akankah mengenai target mereka yang sudah knock dan secure kill ke arah tim Yudu. Dan spray dan kembali oleh KOG, tinggal 1 player yang aktif ya KOG. Yap, hanya tinggal 1 player lagi yang aktif dan sepertinya KOG nggak bisa bertahan lama lagi. 4 tim yang tersisa kali ini, siapakah yang chicken dinner? Saya Pride atau bukan, karena Indonesianya udah pada pulang ke lobby, jadi kita Saya Pride hashtag sekarang juga. Freestyle sudah mulai maju, Yudu sedang melakukan revive, ada 1 pemain NC yang nahan di arah labirin. Berbantu Yudu juga berusaha untuk revive, Fredo sudah berhasil revive, berarti dari sini Yudu tinggal 2 yang masih aktif. Saling perang, FS dan juga NC. Yap, dan menghindar. Lewatin sebelah ke sisi kanan, ada yang sudah mulai menunggu juga. 1 orang dipulangkan, freestyle. 2 pemain mereka yang tersisa, sementara NC 1 pemain mereka harus segera di revive. Yuduman Parang masih melakukan move di posisi yang sedang knock. Betul, dan tampaknya FS juga pulang di posisi dong, Saya Pride. Saya Pride, 2 tim lagi nih, Saya Pride. Yoi, dapat nggak ya? Aduh, Man Parangnya nggak bisa selamat karena dirusuin sama tim RRQ. 3-2-2. 3-2-2 ya. 3-2-2 yang tersisa. Ini kalau masuk labirin bisa langsung ditembak karena 1 orang dalam posisi yang siap untuk menembak dari tim No Change. Masih bermain melakukan lean pick yang sangat tipis. Ini sharing nggak ya? Oh nggak sharing, bayangannya udah mulai kelihatan. Lompat terlebih dahulu, 2 kali lompat, 3 kali lompat, 4 kali lompat. Udah kayak lompat tali, bukan PUBG Mobile ya. Bang, lempar kali online kali ini. Kayaknya dia tahu deh ada orang di situ. Dipancing-pancingin? Iya, dipancing-pancingin doang. Bayangannya juga kelihatan soalnya tadi. Kita bakal melihat sisi dari drone-nya terlebih dahulu, sama-sama melakukan jam. Circle ke berapa tuh Om? 9 ya? 8 ya? 8. Circle ke 8. Lihat kali ini. Celah antara NC dan juga Yudu dan juga RQ yang dapetin high ground kali ini ya. Pelan-pelan tapi pasti. Alright. Masih di tempat yang sama, nggak ada yang mau bergerak. Ini labirinnya enak banget buat nahan. Oh, ini harus bergerak sih sekarang, nggak bisa lama-lama lagi. Ini bakal langsung dilempar molotov ke seberang sana, tapi di bagian kanan RRQ sudah mulai menunggu. Bir 11 melakukan pick menuju ke arah Yudu dan langsung dipus begitu saja. Wah, ini Coco memanfaatkan kesempatan yang sangat baik. Yudu mendapatkan 1, reload terlebih dahulu, bakal ditembak, tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. Oh no, sakit banget ya, bakal kemakan sama Blue Zone. Betul. Yudu hanya bertahan dengan 1 pemain terakhir. Oh, RRQ, dan ini bakal menjadi chicken untuk tim RRQ. Healing. RRQ. Wah, RRQ yang chicken. Winner chicken dinner untuk RRQ Athena. Betul. Dramatis Saya Pride ya. apa?